Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membaca Kitab Ba'alawi. Saya akan memadukan satu cerita yang tertulis di dalam dua kitab yang ditulis oleh penulis Ba'alawi, tetapi cerita yang seharusnya sama ini justru berbeda ketika pindah ke dalam kitab yang lain. Ini membuktikan bahwa cerita-cerita kehebatan atau keramat-keramat ulama Ba'alawi atau moyang Ba'alawi ini hanya omong kosong, itu hanya cerita yang dibuat-buat. Karena dengan bukti yang saya temukan, ini satu kisah mengisahkan satu ulama yang tertulis di dalam dua kitab, ini beda, ceritanya beda, sehingga membuktikan bahwa ini cerita asal-asalan. Berbeda ketika kitab-kitab non-Ba'alawi ini ketika menukil satu makalah atau menukil keterangan dari kitab lain, ini hasilnya masih utuh dan dikasih catatan kaki paling tidak, sehingga tahu ini diambil dari kitab mana, ini pendapat siapa. Tetapi tidak, untuk kitab Ba'alawi ini asal ngomong, sehingga seharusnya hasilnya sama, tetapi ini hasilnya menjadi berbeda. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang selalu dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, saya akan langsung masuk pada pokok pembahasan. Kitab yang akan saya baca ini adalah kitab Kanzul Barohin halaman 185 dan juga kitab Syarhul Ainiyah halaman 189. Dalam dua kitab ini menjelaskan tentang keramat Habib Abdurrahman. Dua kitab yang seharusnya mengisahkan cerita yang sama, tetapi ceritanya berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa ceritanya cuma karang-karangan semata. Keramatnya juga keramat bikinan. Saya akan memulai membaca dari Kanzul Barohin dulu. Saya tampilkan teksnya di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak, dan kalau ada bacaan yang salah boleh diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana azama alal haji wa nawa annahu ba'dal haji yasihu fil ardi wala ya'udu ila hadra mauta falamma wasala ilal jaufi atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi jam'in minas sahabati wal awliyai wa ma'ahum waliduhu wa amaruhu birruju'i ila baladihi wa qalu lahu maqamuka biha anfa'u faraja'a walam yahujja dhahiran wa qad suhadu fi masyairil haji sinina adidatan wa sa'alahu ba'dha khawasihi hal hajjasta faqala ama fi dhahiri fala. Artinya apa? Artinya bahwa beliau Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam ini telah memutuskan untuk menunaikan ibadah haji, berniat untuk berkeliling dunia setelah haji dan tidak mau pulang ke Hadramaut lagi. Sesampainya di kota Al-Jauf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman itu didatangi Nabi bersama para sahabat dan para wali, termasuk ayah dari Habib Abdurrahman. Berarti Maulad Dawilah, Muhammad Maulad Dawilah ini ikut bersama rombongan Nabi.
Mereka memerintahkan Habib Abdurrahman untuk kembali ke negerinya dan berkata kepadanya, tinggalmu di sana lebih bermanfaat. Kemudian beliau kembali tanpa melakukan haji secara lahiriah. Kemudian beliau terlihat di tempat-tempat haji selama bertahun-tahun. Beberapa sahabat beliau bertanya kepadanya, apakah kamu sudah berhaji? Kemudian dijawab oleh Habib Abdurrahman, untuk lahiriah belum. Sehingga katanya haji batiniah ini terus-terusan. Untuk yang lahiriah belum, tetapi yang batiniah ya terus. Saya akan menjelaskan apa yang tertulis di dalam kitab Kanzul Barohin halaman 185 dulu. Jadi Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah ini punya tekad melakukan ibadah haji dan sudah sempat pergi, tetapi setelah sampai di kota Al-Jauf ini dicegah oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad ini membawa rombongan dari para sahabat dan para wali. Kemudian Habib Abdurrahman ini disuruh pulang, nggak boleh melakukan haji. Kemudian Nabi Muhammad ini mengatakan bahwa kepulanganmu ke Hadramaut ini lebih penting, lebih diperlukan di sana ketimbang melakukan haji. Pada akhirnya Habib Abdurrahman ini tidak melakukan haji. Sehingga ketika ada sahabat Habib Abdurrahman yang tanya, apakah kamu pernah melakukan haji? Maka dijawab oleh Habib Abdurrahman, untuk haji secara lahiriah ini belum. Tetapi untuk batiniah terbukti bahwa seringkali terlihat Habib Abdurrahman haji di Mekah. Ini menurut keterangan kitab Kanzul Barohin. Di sini tertulis bahwa Kanjeng Nabi bersama para sahabat dan para wali ini menghalangi hajinya Habib Abdurrahman. Tetapi yang mengatakan kamu jangan pergi ke Mekah ini tidak hanya Nabi Muhammad, tetapi semua rombongan yang ikut bersama Nabi Muhammad ini mengatakan kamu jangan berangkat haji karena kepulanganmu ke negerimu sendiri, ke Hadramaut ini lebih penting, lebih diperlukan. Di sini memakai tag waqalu lahu. Waqalu itu ada dhamir jamaknya, fi'il madhi ada dhamir jamaknya, sehingga yang mencegah berangkatnya haji Habib Abdurrahman ini seluruh rombongan yang bersama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kalau dalam kitab Kanzul Barohin ini bersama orang tuanya Habib Abdurrahman yaitu Habib Muhammad Maulad Dawilah, kemudian bersama para sahabat dan bersama para wali-wali Allah. Kemudian di sini tertulis bahwa berarti Habib Abdurrahman ini tidak pernah melakukan ibadah haji untuk yang dohiriah, tetapi untuk yang batiniah ini sudah sering haji. Entah haji yang batiniah, yang haji yang semacam apa, saya tidak tahu. Kalau haji batiniah ini dibolehkan, misalkan kita tidak berangkat haji, kemudian kita ngayal, seakan-akan kita di Mekah, kemudian hal semacam itu sudah disebut haji, ya nanti nggak ada orang haji. Nggak ada orang yang berangkat haji, tiba-tiba punya titel haji. Kalau mengikuti kitab-kitab Ba'alawi kan begitu. Jadi modelnya model khayalan semua ini. Walaupun secara lahiriah belum berangkat haji, tetapi model batiniah sudah sering melakukan haji. Yang saya kritisi di sini tidak hanya ininya saja. Hebat banget. Habib Abdurrahman ini hebat banget. Jadi untuk melakukan ibadah haji kemudian dicegah saja, yang nyegah langsung Rasulullah. Rasulullah tidak sendirian, membawa rombongan dari sahabat termasuk orang tuanya Habib Abdurrahman dan juga para wali-wali Allah itu ikut bersama rombongan Nabi Muhammad. Seakan-akan bahwa derajatnya Habib Abdurrahman ini kan melampaui dari derajat Nabi Muhammad. Sampai cara mencegah kepergian hajinya Habib Abdurrahman saja
Nabi Muhammad sampai membawa rombongan yang luar biasa. Nah ini yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin halaman 185. Kemudian saya baca yang dari kitab Syarhul Ainiyah halaman 189 pun sama mengisahkan tentang kepergian hajinya Habib Abdurrahman. Saya baca teksnya dan teksnya saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa menyimak. Qala Muhammadun al-madhkuru, boleh tak baca Qala Muhammadul madhkuri, boleh. Qala Muhammadun al-madhkuru wa kharaja walidi marrotan yuridul hajja summa siyahata falamma wasalal jaufa atahu jadduhu Muhammadun wa jami'ul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu wa sahabatu wa man la yuhsa minal malaikati wa ulufun minal awliya'i ahya'an wa amwatan wa amaruhu birruju'i ila baladihi wa qala lahu jadduhu Muhammadun ruju'uka ila baladika angfa'u. Dalam Syarhul Ainiyah halaman 189 ini kisah ini diceritakan oleh anak dari Habib Abdurrahman yang bernama Muhammad. Jadi anak Habib Abdurrahman yang bernama Muhammad ini bercerita, ayahku pergi haji lalu pengen bertamasya. Bertamasya itu mau keliling dunia. Setelah haji itu niatnya mau berkeliling dunia, tidak pulang lagi ke Hadramaut. Sesampainya di kota Al-Jauf, kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang menemuinya. Begitu pula para nabi, kemudian para sahabat dan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan juga para wali, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, memerintahkannya untuk kembali ke negerinya. Kakeknya, yaitu Nabi Muhammad, karena di sini diklaim bahwa Nabi Muhammad sebagai kakeknya, sehingga Nabi Muhammad ini berkata kepada Habib Abdurrahman, kamu lebih bermanfaat untuk negerimu, pulanglah ke negerimu, nggak usah berangkat haji. Nah, ini kan ceritanya sama, tetapi ada yang perlu kita teliti bahwa di sini Nabi Muhammad bersama rombongan mencegah berangkatnya hajinya Habib Abdurrahman ini bersama seluruh nabi. Jadi seluruh nabi ikut, kemudian malaikat juga ikut. Di sini adalah seluruh nabi ikut dan malaikat juga ikut. Ayah dari Habib Abdurrahman ini tidak ikut serta dalam kitab Syarhul Ainiyah. Sedangkan dalam kitab Kanzul Barohin, di sana adalah ayah dari Habib Abdurrahman, yaitu Muhammad Mauladawilah, itu ikut bersama rombongan nabi. Tetapi di sana tidak tertulis para nabi. Di sana juga tidak tertulis para malaikat. Artinya kalau dalam kitab Kanzul Barohin, rombongan nabi itu isinya ya Nabi Muhammad, ayah dari Habib Abdurrahman yaitu Habib Muhammad Mauladawilah, kemudian para sahabat nabi, kemudian para wali. Tetapi dalam kitab Syarhul Ainiyah ini rombongan nabi itu meliputi para nabi. Semua nabi ikut. Kemudian malaikat juga ikut. Nah ini kan beda jauh. Beda jauh. Ini satu cerita loh. Lagi menceritakan tentang satu tokoh yang sama. Tetapi ketika cerita itu dipindah ke dalam kitab yang lain, dan itu sama-sama kitab Ba'alawi, maka ceritanya menjadi berubah. Ini membuktikan bahwa cerita moyang-moyang Ba'alawi yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi itu hanya omong kosong, hanya sekedar glorifikasi. Hadis saja ketika dinukil dari kitab satu kemudian dipindah ke kitab yang lain, ini teksnya masih utuh. Teksnya masih utuh. Itu hadis. Kemudian kalau makalah ulama kemudian dipindah dari kitab satu ke kitab yang lain, walaupun secara teks mungkin berubah, tetapi secara makna dan pemahaman ini masih utuh. Lah ini di sini secara teks saja rubah, makna juga rubah. Kalau dalam kitab
Kanzul Barohin itu di situ yang berkata mencegah hajinya Habib Abdurrahman itu seluruh rombongan karena memakai teks waqalu lahu, itu jamak, sehingga yang berkata kamu jangan pergi ke Mekah ini seluruh rombongan yang ikut bersama Nabi Muhammad. Tetapi kalau dalam kitab Syarhul Ainiyah ini memakai teks fi'il madhi mufrad waqala lahu jadduhu Muhammadun. Berarti yang bicara kamu jangan pergi ke Mekah, kamu pulang saja ke Hadramaut, kamu lebih diperlukan di Hadramaut. Ini yang mengatakan semacam itu hanya Nabi Muhammad. Nah ini kan sudah berbeda. Jika dalam kitab Kanzul Barohin itu yang mengatakan itu, artinya yang mencegah Habib Abdurrahman untuk berangkat haji itu seluruh rombongan Nabi Muhammad. Tetapi kalau dalam kitab Syarhul Ainiyah yang mencegah pergi hajinya Abdurrahman ini hanya Nabi Muhammad. Nah ini sudah berbeda. Kemudian dalam kitab Kanzul Barohin rombongan Nabi Muhammad itu hanya isinya orang tuanya Abdurrahman, kemudian Nabi Muhammad, kemudian sahabat dan para wali. Kemudian dalam Syarhul Ainiyah ini Nabi Muhammad itu rombongannya bersama para malaikat, para nabi. Nah ini kan malaikat dan nabi itu ada kalau dalam kitab Syarhul Ainiyah. Dalam Kanzul Barohin nggak ada. Ini yang benar yang mana? Dua cerita yang menceritakan satu tokoh yang sama dan ceritanya ini sama, tetapi beda. Yang benar yang mana? Ya kan? Ya ini membuktikan bahwa dari penukilan cerita yang kemudian dipindah ke kitab yang lain saja ceritanya rubah-rubah. Jangan-jangan nanti kalau hadis pun diotak-atik. Ngambil dari kitab hadis kemudian dirubah teksnya. Ini kan seharusnya jangan begitu. Kalau pengen dianggap bahwa cerita ini benar-benar terjadi, ya walaupun nukil dari kitab yang lebih tua, tetapi ya kalaupun bentuk teksnya tidak utuh, paling tidak maknanya masih utuh. Lah ini bentuk teksnya rubah, maknanya juga rubah dan berbeda. Sehingga untuk mengatakan cerita ini benar-benar terjadi, ya saya sanksi. Yang benar yang mana? Apakah yang tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah? Apakah yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin? Karena beda maksudnya. Sekali lagi saya katakan, yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohin itu rombongan Nabi yang menghalangi hajinya Habib Abdurrahman, itu isinya orang tuanya Habib Abdurrahman yaitu Muhammad Mauladawilah, kemudian sahabat Nabi dan juga para wali. Itu saja. Kemudian yang tertulis dalam Syarhul Ainiyah ini rombongan Nabi yang mencegah hajinya Habib Abdurrahman itu adalah Nabi Muhammad, para sahabat, para nabi dan para malaikat yang jumlahnya tak terhitung saking banyaknya. Nah ini kan maknanya sudah berbeda. Kemudian dalam kitab Kanzul Barohin di sana yang mengatakan kamu jangan pergi ke Mekah, kamu jangan melakukan haji, kamu lebih baik pulang ke Hadramaut. Ini seluruh rombongan bicara semacam itu. Tetapi dalam kitab Syarhul Ainiyah yang mengatakan itu hanya Nabi Muhammad. Karena teksnya memakai fi'il madhi mufrad. Sedangkan dalam kitab Kanzul Barohin itu memakai fi'il madhi yang di situ ada dhamir jamaknya. Berarti yang bicara semua rombongan. Kalau dalam Syarhul Ainiyah yang mengatakan itu cuma Nabi Muhammad. Yang mengatakan kamu jangan pergi ke Mekah, kamu lebih baik pulang ke Hadramaut, kamu lebih dibutuhkan di Hadramaut. Itu yang mengatakan hanya Nabi Muhammad. Mestinya satu cerita yang menceritakan satu tokoh yang sama walaupun pindah ke dalam kitab-kitab lain, ya ceritanya harusnya masih utuh. Ini akan menguatkan bahwa cerita ini benar-benar terjadi. Lah ketika cerita itu dipindah ke dalam kitab lain, kemudian ceritanya sudah rubah dan maksudnya sudah rubah, fake. Ini cerita asal ngarang
yang penting glorifikasi, yang penting moyang Ba'alawi ini dianggap hebat oleh pembaca kitab tersebut. Nah, dari perbandingan dua kitab Syarhul Ainiyah dan Kanzul Barohin yang mengisahkan satu tokoh yang sama tetapi kemudian menjadi berubah ceritanya, ini saya harap penonton makin yakin dan makin cerdas bahwa tujuan kitab Ba'alawi menceritakan kehebatan-kehebatan moyang-moyangnya ini semata-mata untuk hebat-hebatan saja. Kalau terjadinya ya saya yakin tidak terjadi. Wong di sini juga Habib Abdurrahman itu nggak pernah haji. Hajinya haji batiniah. Haji batiniah itu haji yang model apa? Kalau ada istilah haji batiniah, nanti orang Indonesia nggak pernah ke Mekah, cukup kita menghayal, cukup kita seakan-akan merasa di Mekah, seakan-akan melakukan tawaf dan lain sebagainya. Nanti tiba-tiba disebut haji. Kalau haji batiniah semacam itu bisa. Ya ini kan hanya ulama-ulama Ba'alawi yang modelnya semacam itu. Saya akhiri kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.